Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil video kami mengenai investigasi kecelakaan kerja. Dengan saya Aprilia Siregar. Saya Ronald Besaribu. Saya Yohanes Andre. Jadi di sini kami akan menjelaskan yang mengenai tentang investigasi kecelakaan kerja, yang dimana investigasi kecelakaan kerja itu adalah suatu proses sistematis untuk melakukan identifikasi atau menganalisis dan juga memahami penyebab suatu kejadian atau suatu insiden yang menyebabkan suatu cedera atau kerugian di tempat kerja. Yang dimana investigasi kecelakaan kerja ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadi kecelakaan serupa di masa depan. Nah, selanjutnya mengenai prosedur investigasi insiden, di sini kami memiliki dokumen prosedur investigasi insiden, yang dimana dalam prosedur investigasi insiden ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada tujuan, dimana di dalam tujuan ini prosedur ini ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaporan insiden dan investigasi diterapkan dan juga dilakukan perawatan. Nah, yang ke bagian kedua itu ada yang dimaksud dengan detail prosedur, yang dimana dalam detail prosedur ini ada pelaporan insiden dan ketidaksesuaian. Dan juga ada bagian investigasi, yang dimana dalam bagian investigasi ini dilakukan beberapa hal atau mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut, seperti pengumpulan data dan juga melakukan review hasil penelitian risiko dan melakukan analisa data dan juga melakukan rekomendasi dan juga pemantauan terhadap rekomendasi hasil investigasi. Selanjutnya, prosedur investigasi insiden. Di sini terdapat contoh dari format surat prosedur investigasi insiden yang di dalamnya terdapat tujuan, kenapa prosedur investigasi insiden dan laporan insiden ini perlu dilakukan. Yang kedua itu ada ruang lingkup. Ini merupakan wilayah perusahaan untuk melakukan prosedur investigasi insiden. Yang ketiga itu ada referensi. Ini berupa panduan untuk melakukan investigasi insiden dan laporan insiden. Yang keempat itu ada tanggung jawab, berisi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk melakukan investigasi insiden. Yang keenam ada standar operasional prosedur. Di dalamnya terdapat beberapa langkah untuk menginvestigasikan kecelakaan kerja. Yang pertama adalah segera kumpulkan segala informasi terkait dengan kecelakaan. Yang kedua, membentuk tim investigasi. Yang ketiga, meruntutkan kejadian kecelakaan. Yang keempat, mengidentifikasi semua kontrol. Yang kelima, mengidentifikasi akar penyebab. Yang keenam, membuat rekomendasi. Dan yang ketujuh, membuat laporan. Selanjutnya terdapat prosedur investigasi insiden. Di sini terdapat logo atau dari sebuah instansi yang melakukan investigasi insiden. Di sebelah kanannya terdapat nomor surat, terus dan jumlah lampiran halaman. Di bawahnya terdapat tanggal terbit dari surat prosedur investigasi insiden, terus serta tanda tangan pihak bersangkutan atau instansi bersangkutan yang melakukan prosedur investigasi insiden. Di sini juga terdapat pengertian dari investigasi insiden, ada tujuan, ada kebijakan dan juga prosedur, dan unit terkait.
Materi selanjutnya adalah dokumen laporan insiden. Tujuan pelaporan insiden kecelakaan kerja. Yang pertama ada tujuan umum, yakni menurunnya insiden keselamatan pasien. Terus meningkatnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Yang kedua itu ada tujuan khusus, yakni rumah sakit atau internal, yang dimana terlaksananya sistem pelaporan dan pencatatan insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, diketahui penyebab insiden keselamatan pasien sampai pada akar masalah. Terus didapatkannya pembelajaran untuk perbaikan asuhan kepada pasien agar dapat mencegah kejadian yang sama di kemudian hari. Terus tujuan khusus yang kedua itu ada KKPRS atau eksternal. Yang pertama, diperolehnya data atau peta nasional angka insiden keselamatan pasien. Terus diperolehnya pembelajaran untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien bagi rumah sakit lain. Dan yang terakhir, ditetapkannya langkah-langkah praktis keselamatan pasien untuk rumah sakit di Indonesia. Nah, berikut contoh format dokumen laporan insiden. Ada beberapa contoh yang tertera di PPT. Nah, yang contoh pertama, format laporan insiden ke tim keselamatan pasien puskesmas. Nah, di situ nanti puskesmas, misalnya ada puskesmas Beluis lah gitu. Terus nanti di situ ada tanggal dan waktu ditemukan kondisi potensial cedera. Terus ada tanggalnya jam berapa gitu. Terus yang kedua ada KPC. Terus yang ketiga nanti orang yang pertama yang melaporkan insiden nanti misalnya kayak keluarga atau pendamping pasien. Terus lokasi ditemukannya. Selanjutnya unit departemen yang terkait. Terus tindakan yang dilakukan selama ini dan apa hasilnya. Terus tindakan tersebut dilakukan oleh misalnya kayak perawat atau dokter. Dan yang terakhir, apakah kejadian yang sama pernah terjadi di unit kerja lain? Misalnya tidak, seperti itu ya kira-kira. Mungkin sekian hasil video kami. Kami ucapkan terima kasih.